Syadatul mulahijin al-kiram, syadatul ra'isul jalasa, wa ya ayyuhana dirunal suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah menandai kita di yaumil kelak yang insya Allah kita menjadi umat yang terbaik dan bersama-sama beliau di kemudian hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat Barokah ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang firman Allah yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Ada sebuah kalimat di dalam surah Al-Baqarah tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada sabar. Wasta'inu bis-sabri, sabar. Kenapa yang pertama kali disampaikan sabar? Karena sabar ini adalah kata sifat, kata kebiasaan, dan kata pertahanan untuk perbuatan amal. Banyak orang di luar sana tidak memiliki sifat sabar, terburu-buru, pengen cepat sukses tanpa proses, terus dikasih ujian tidak sabar, dikasih nikmat berlebih-lebihan. Ini yang terjadi. Maka dari itu, motivasi yang diberikan Allah kepada kita harus menguasai ilmu sabar. Kenapa? Karena sabar itu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Dan sabar itu juga adalah salah satu sifatnya orang-orang pemenang, sifatnya orang-orang beruntung. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi, sejarah Rasul, kita lihat potensi sabar mereka sangat cukup luar biasa. Kawan-kawan sekalian, oleh karena itu yang harus kita pelajari perlahan-lahan adalah tentang sabar. Kenapa? Karena sabar ini adalah sebuah perilaku yang sangat cukup mengesankan. Di kesabaran itulah ada prinsip. Di kesabaran itu adalah metodologi ilmiah. Banyak orang tidak sabar. Kenapa? Karena tidak tahan, atau karena sudah hilang kesabaran, sudah timbul nafsunya. Ini yang harus kita pahami. Maka dari itu, ketika kita belajar sabar, ketika kita belajar ikhlas, sabar, ikhlas, sabar, ikhlas, sabar, ikhlas, maka kita akan menjadi orang-orang yang nyaman, tenang, dan menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita banyak godaan ujian, apalagi hari ini negeri kita ya. Tetapi kalau kita memiliki iman dan amal didasari oleh kesabaran, insya Allah semuanya akan terlewatkan. Sabar tidak mesti harus menunggu, tetapi sabar harus menjalani proses, sehingga dengan proses itu maka akan timbul dampak perubahan. Wassalah. Setelah sabar kita kuasai, maka kita upayakan, kita maksimalkan dengan perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat adalah hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Kalau kita nggak sholat, berarti kita sudah meruntuhkan agama. Karena sholat adalah tiangnya agama. Banyak di luar sana yang berbicara tentang sholat, memahami apa itu sholat, teori tentang sholat,
tetapi untuk usaha ingin sholatnya tepat waktu saja tidak mau. Ini yang harus kita renungi, termasuk diri saya dan kita semua. Kita harus belajar untuk antusias kedatangan sholat, antusias ketika azan berkumandang. Sholat itu adalah energi ruhiyah kita. Kenapa? Karena di waktu ruku dan sujud, disitulah identitas kita terwujud, yaitu hamba. Jadi kita hamba, bukan pemilik alam semesta, kita hamba. Jadi kalau hari ini kawan-kawan sekalian ya, melihat orang punya rumah mewah, kekayaan berlimpah, pengikut di mana-mana, tetapi ruku dan sujud dia tidak seriuskan, ingatlah, itulah tanda-tanda kehancurannya. Kita lihat Fir'aun, kita baca Qorun, kita baca Raja-Raja Namrud, kita baca Abu-Abu yang di masa Rasul kafirun, kita baca mereka semua itu. Kenapa? Karena tidak ruku dan sujud menandakan dia tuh hamba, tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian, sholat itu penting. Hari ini kalau semua pendidikan, baik SD IT, SMP IT, bahkan IT IT, bahkan pesantren, mahfaz, baik maskanul hufaz, nah, tidak upayakan memotivasikan untuk senantiasa antusias dalam sholat, maka lihatlah kehancurannya. Karena orang-orang sholat itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang akan mendapatkan juara. Kawan-kawan sekalian, seorang pembisnis ketika sholat, dia tidak memikirkan tentang hasil investasi yang telah dia investasikan, tidak. Karena dia tahu itu hak Allah, hak saya sudah ikhtiar. Seorang pemimpin ketika dia berusaha menepati janjinya kepada rakyat, dia tidak pesimis hasilnya bagus atau enggak. Yang penting dia sudah berusaha, dan itu pembuktian dia kepada rakyat. Seorang guru, dia tidak akan cemas karena dia sholat. Setelah sholat, kalau ada anaknya itu tidak memahami tentang apa yang disampaikannya, kalau ada anaknya itu tidak memahami tentang apa yang telah diucapkan dan diberikannya, tapi ada Allah yang akan memberikan pemahaman kepada mereka. Itulah kesadaran, itulah dampak dari sholat. Maka dari itu kita sama-sama untuk memperbaiki sholat, qimus sholah. Jadi kita dirikan sholat. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang sholat, dan banyak juga di dalam motivasi-motivasi tentang sholat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menjaga sholat kita, dan antusias dalam untuk mengejar sholat-sholat kita yang belum baik dan belum benar dan belum maksimal. Kawan-kawan sekalian, Jumat Barokah ini Mr. Positif menyampaikan ini saja. Mudah-mudahan kita senantiasa hamasah, semangat, dan menjadi orang-orang yang baik ya, baik dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Positif.